aku udah minta maaf di beberapa media, cuman kayaknya pelapor ini memang mungkin ya kita nggak tahu lah sakit hatinya orang. Jadi gini, aku pertama kali datang itu udah ada mungkin 30 media atau apa di depan, terus minta wawancara, aku bilang belum dulu, aku pikir cepet ya. Aku datang jadi dari bersama penegak hukum ya, PH maksudnya kuasa hukum, jam 10 pagi, selesainya itu jam 12 malam. Gini, awal dipanggil aku kan nggak datang, terus habis itu aku datang yang kedua, aku nggak nyangka jadi tersangka, terus langsung naik kasusnya. Itu sebenarnya ini kaget banget sih, aku kayak nggak dikasih kesempatan, tiba-tiba langsung tersangka, jadi termasuk alot di dalam. Awalnya seperti apa sih Kak? Akhirnya dipanggil pihak Polda. Jadi awal kasus itu kan yang waktu viral makan sesuatu yang diharamkan itu di stage netizen rame gitu, dan setelah 1 bulan kemudian tuh aku nggak tahu kalau aku ngedapatin panggilan polisi gitu. Aku pikir orang yang mau lapor ini nggak bener-bener sampai kasusnya jalan banget gitu loh, atau dia lagi sebel ormasnya atau gimana, pikirku tuh nggak panjang lah intinya. Nah setelah kemudian habis lebaran itu aku dapat panggilan di tanggal 18. Di tanggal 18 itu, setelah itu aku kan dekat lebaran ya, pikirku aduh ini sulit nih, apalagi ke kondisi kesehatanku memang nggak bagus, aku nggak datang tuh. Terus ada salah satu media dari daerah sana yang kayak agak sedikit memaksa, lu nggak datang gitu kan. Aku bilang aku sakit, kalau memang nggak sabar pelapor ya udah bayarin tiket. Pinternya si pelapor ini kemudian omongan aku tuh langsung dikasih penyidik, marah lah penyidik, kira kayak aku meremehkan hukum, makanya langsung naik tersangka saat itu. Nah akhirnya dia ngasih kesempatan untuk datang yang 2 kali. Jadi sempat komunikasi dengan pelapornya ini? Sempat sih, tapi kayaknya alot susah sih, karena dia katanya nggak mau ada perdamaian seperti itu. Oke, mungkin perasaannya juga karena rasa takut atau gimana udah jadi tersangka ini? Hanya orang munafik yang nggak takut. Cuman aku di sini tuh dibilang takut banget nggak, cuman kayak harus tidak menyesali. Sebenarnya gini, pengacara aku sempat gini, kamu kalau memang sakit kita tunda dulu karena kita tuh tahu kamu bakal ditahan. Dia udah bilang kayak gitu. Aku nggak tahu gimana, mungkin namanya pengacara dia punya link atau apa di Polda gitu kan. Terus aku bilang aku nggak mau, aku mau secara, kalau laki-laki mungkin gentleman ya, aku secara betina-men aku harus datang. Dan kemudian aku datang, aku bilang gini, kuasa Tuhan tuh adalah segala-galanya. Yang penting aku menceritakan, aku tidak berniat untuk menghina gitu. Nah setelah aku kesana itu aku ditanya beberapa hal yang nanti mungkin aku bisa cerita ke kalian. Tapi aku sempat yang namanya aksesorisku ini sempat dilepas. Jadi mereka tuh sudah kayak campur nakut-nakutin juga, dan yang kemudian tuh aku tuh agak depresi karena aku sempat semalam tidur di sana, tapi bukan di tahanan. Di kantor polisi tuh ada spring bed, aku tidur di sana, yang aku tuh malam tuh kayak langsung kayak terbayang, karena dia udah bilang kalau di tahanan kamu tidak akan bisa menggunakan sabun dari disediain, hanya bisa menggunakan kaos, tidak boleh menggunakan aksesoris, dan tidak boleh membawa uang, tidak boleh membawa handphone. Segitu takutnya tuh di imajinasiku tuh, jadi langsung kambuh lah. Dari situ aku dilarikan ke UGD kayak gitu. Padahal mereka belum nahan aku, cuma ngasih clue. Jadi status kakak ini seperti apa? Wajib lapor kah atau seperti apa? Kalau aku sih sekarang tuh misalnya ada tahanan tuh kan ada tersangka tidak ditahan. Jadi aku tersangka tidak ditahan, namun aku wajib lapor melalui virtual kayak call kayak gitu loh, video call seperti itu. Wajib lapor berapa? Kalau wajib lapornya itu seminggu kayaknya 2 kali atau sekali kita video call langsung sama Pak Direknya di sana. Jadi setelah 2 kali sudah bebas tanpa syarat apa? Kalau bebas enggak, karena gini, jadi kasus ini tergantung pelapor. Kalau pelapor mau naik ke pengadilan, ya pasti kita naik gitu. Cuman kita sudah pernah punya ikat baik gitu, karena gini, saya kan manusia biasa ya. Biasanya kalau ustadz yang mengetahui agama harusnya memberikan kesempatan, oh si Lina ini manusia biasa yang salah. Tapi kalau ustadznya juga meminta damainya besar, nominalnya itu aku nggak bisa, ada pilihan beberapa sih. Atau misalnya tetap lanjut, saya tetap akan lanjut, tapi saya sudah pernah meminta maaf. Jadi kemarin kepolisian bilang gini, Lina Mukherjee sudah minta maaf, kooperatif sekali anaknya, sopan gitu, tidak berniat dan tidak mengulangi. Jadi polisi sendiri bilang ya diusahakan nanti ya kalau bisa kita atur mediasi sama si pelapor, itu adalah salah satu ya. Tapi kalau masih sama pihak kepolisian diatur mediasi ternyata mereka tetap tidak mau, ya saya mengikuti proses sampai ke pengadilan, yang nggak tahu kapan ya, karena berkasnya kan harus lengkap. Tapi kok agak sedikit flashback ke belakang ketika mencicipi makanan itu, apa sih Kak yang dipikirin Kakak ketika kondisi atau seperti apa? Iya, jadi gini, saat BAP itu sama pertanyaannya seperti penyidik bilang apakah kamu sengaja apa. Saya cerita, saya itu suka upload hal-hal yang tidak lazim, mungkin orang udah kenal ya dengan tingkah laku saya juga.
Maksudnya tuh gini loh, saya ngupload, saya nggak ngedit dulu. Harusnya kan, kenapa penyidik ini sampai naikkan tersangka? Salah satunya dipikirnya saya tuh ngedit dulu. Jadi mengambil kesempatan untuk mungkin mendapatkan popularitas dan endorsement. Dan saya cerita selama ini bahwa video saya ini tidak pernah diedit, saya ngupload asal. Nah di situ dia penyidik baru tahu anak ini ngasal dan tidak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita sengaja diedit, sengaja cari viral, sengaja cari tenar, wah itu langsung jadi tersangka. Tapi pas dilihat memang saya nggak pernah diedit. Jadi saya ngupload apa aja 2-3 video tanpa dilihat lagi apakah itu bagus atau enggak. Dari situ dia pikir dia tidak bermaksud. Nah di situ ada nilai plus. Yang penyidik senangnya tuh maksudnya selain jujur anaknya tidak berniat untuk menyakiti orang lain. Tapi kan saat kakak pamer mencoba, kan kita tahu sendiri budaya itu kan haram lah buat bagi kita. Itu dipikirnya emang akhirnya sekian aja lah, gue cobain lah. Jadi gini, buat fans atau gimana? Sebenarnya aku tuh udah makan sih sebelumnya, tapi yang kulitnya nggak pernah nih. Ini kan kriuk ya. Nah terus waktu itu ada di depan gitu aku cobalah makan. Nah mungkin refleks baca basmalah lafaznya Allah karena kebiasaan juga, dan memang mungkin ini kebodohan saya lah sekali lagi. Harusnya jangan kayak gitu karena memang kita tuh gini, kita selalu bisa bilang oh tidak menyinggung, tapi orang lain kan nggak tahu, apalagi itu kan mungkin sakral banget gitu. Jadi saya tuh juga mengakui salah, tapi sebenarnya sudah mengakui salah gitu kan saya udah bolak-balik minta maaf 5 kali, tapi kan kembali lagi sakit hatinya orang kita nggak tahu. Itu yang membuat para netizen dan yang lain itu dengan mulai baca basmalah itulah yang membuat pada marah mereka itu. Iya benar-benar. Tapi ada konten kreator lain juga sama loh menggunakan kayak gitu, tapi ya nasibnya naas gitu. Dan saya mengakui saya salah sekali gitu kan sebagai konten kreator itu dengan follower yang jutaan ya. Itu harus mendidik yang baik, berbuat yang baik, berkata apalagi soal agama itu sensitif, ini pelajaran dan saya kapok. Karena saya satu hari itu ngerasa saya kayak ditahan gitu. Karena semuanya udah saya lepas gitu, jadi kayak begini kapok, nggak mau lagi karena takut banget urusan sama polisi ini terakhir kali. Terus terang depresi berat sampai sekarang lambungku suka kayak sakit gitu loh. Tapi setelah terlepas dari kita makan haram atau nggak haram, emang setiap makan kita emang harus baca bismillah ya? Iya sebenarnya benar kata rekan media kalau menggunakan bismillah mungkin sebuah kebiasaan. Tapi maksud aku gini, ke depan mungkin BAB ini kan sensitif di kita gitu. Jadi aku lebih harus berpikir orang tuh bisa nggak suka, lo tuh tahu haram orang nggak suka. Jadi sensitif orang beda. Kayak misalnya ini alkohol gitu, mungkin nggak sesensitif makanan ini gitu. Ada timbul pertanyaan nggak kalau emang nggak bisa baca bismillah, baca apa dan kalau kita makan hal-hal kayak gitu? Sebenarnya pro kontra loh, yang bela saya juga banyak banget. Itu adalah salah satu masukan untuk kepolisian juga. Maksudnya si Lina ini kan salah, tapi kenapa hukumannya lebih dari korupsi juga? Dan maksudnya dia muslim, dia bisa aja keceplosan. Nah itulah yang membuat sampai detik ini saya bisa penyidik itu kasih kesempatan aku tuh kayak tahanan luar lah bahasanya, karena dari pernyataan-pernyataan ini banyak netizen juga yang mungkin kan orang kan kritis, netizen ya sekarang itu orang bisa mengkritik apa segala macam. Kalau dia muslim ya itu misalnya dia refleks kayak gitu. Dampak apa sih Pak ketika mulai dia terkenal dengan makan bapak itu, dampaknya seperti apa dengan hujatan netizen itu? Kayaknya saya buka semua YouTube apa semua platform sosial media, sini wajahku sendiri deh, dan itu semua pada komen mampus lah apalah gitu kan. Sebenarnya saya kalau dihujat nggak masalah loh, bukan itu sih, tapi lebih kayak sanksi sosial itu besar kalau urusan hukum sih. Kalau dihujat kan kita bisa tutup telinga, tapi kalau kita dipanggil penyidik terus diancam mau diciduk, itu udah lebih kayak teroris, mengerikan sekali. Dan saya sampai sekarang ini kayak merasa disambar petir, ini kok bisa hal ini terjadi. Biasanya kan suka lihat rekan artis nih ditangkap, entah narkotika lah, entah pencurian lah, entah ini entah itu saya cuma ngeliat nih dia ditangkap ya. Habis itu dia nangis-nangis terus rekan media ngolok-ngolok gitu. Aku tuh suka dalam hati, sekarang saya lihat sendiri ketika saya ditangkap gitu kan, tiba-tiba langsung tapi nggak ada media yang teriakin loh, terima kasih buat rekan-rekan media, nggak ada yang ngina aku, ini kamu kunci kamu, nggak ada, semua baik loh, cuma nanya ini hari ini sehat. Kalau artis lain, woi suka diteriakin kayak gitu yang kasar-kasar, aku udah ngebayangin nih, waduh kalau di depan media aku diteriakin mentalku kayak apa. Sosmed kan kita bisa nggak lihat, kalau rekan media kan kameranya nyorot, tapi nggak ada sih yang ngomong itu. Aku thank you banget, walaupun mereka suka beritain kadang yang nggak sesuai, tapi ternyata pas di depan punya respect ya. Mungkin karena kasusku juga bukan yang membunuh orang sih, jadi kayak mereka tuh lebih respect aja gitu sih. Sebagai wartawan saya harus respect sebenarnya. Tapi suka wartawan juga neriak-neriakin orang. Kak, terakhir dari saya, saat bikinin konten itu setelah langsung kakak mau edit, ada pikiran, kok gue nyesel, terus ada
Nah perasaan minta maaf itu pas setelah viral apa sebelum viral? Aduh gimana ya? Kalau awal sih aku nggak ngerasa salah, maksudnya awalnya kan gini, aku pikir aku nggak menyakiti karena kalau menista tuh gini, kayak maaf ya dulu adalah pejabat yang kalian tahu siapa gitu kan, dia nyebutin ini begini, ini kitab suci begini, aku pikir begitu, jadi aku tuh awalnya tidak berpikir kalau aku tuh menista. Setelah viral, apa segala sesuatu kan setelah viral, nah itu jadi banyak ulama turun, makanya polisi kan pasti akan ada tekanan dari masyarakat ketika ulama ormas turun, di situ lah polisi cepet-cepet ngamanin aku seperti itu, karena katanya sangat meresahkan sekali dan viral sekali. Tapi mulai dari itu kakak mulai kalau aku udah mulai agak nyesel nih, banyak Gus Miftah, ustadz nyentil kan, aku langsung kayak aduh kayaknya nggak enak juga nih kalau bermasalah sama ustadz nih, panjang banget. Cuman aku udah minta maaf di beberapa media, cuman kayaknya pelapor ini memang mungkin ya kita nggak tahu lah sakit hatinya orang seperti itu. Pelajaran yang didapat? Pelajaran, berhati-hatilah berkata karena mulutmu harimaumu. Jadi saya tuh sebenarnya kalau sama netizen tutup muka ya, tapi adalah musuh nih, kita kan punya musuh pasti ya, langsung ngechat mampus lo, mulut lo harimau lo. Jadi kalau musuh kita yang gituin kita tuh kan kita rasa wah dia seneng nih kalau kita digituin, jadi kita harus menjaga supaya musuh kita tidak punya celah untuk jatuhin kita. Ini kan salah satu kejadian ini menjatuhkan diri sendiri dengan tidak sengaja, karena kedepannya apapun yang terjadi jangan sampai musuh bisa menertawakan kita sih yang waktu. Akan lebih berhati-hati dalam membuat apapun. Maksudnya gini, kalaupun kita mau seksi lah atau apa, jangan agama, ras, dimana kita menyakiti salah satu golongan gitu kan, apalagi kan agama itu di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, mau apapun itu. Oke, jadi ya kemarin kan sempat nginep ya, di kantor polisi. Iya, nginep 1 hari. Itu imbasnya kan kena mental ya sih. Kena mental banget, aku kayak nggak percaya. Ada kayak maksudnya konsultasi gitu ada. Aku memang udah depression lama sih kak, jadi kayak punya panic attack yang tiba-tiba takut, tiba-tiba kayak ngerasa jantungan apa pas di sana itu udah, aduh aku masih hidup nggak, aku sempat sampai kayak mati loh, kayak kaget kan gitu. Aku memang punya panic attack, jadi mereka tahu kalau mental health aku tuh nggak 100% bagus sih. Ditambah ada kayak gitu, jadi kayak dunia ini gelap banget loh. Dan aku nggak bisa ngebalas semua orang itu kan, karena media tuh masih di luar sampai hujanan loh. Jadi aku tuh masih bingung kalau aku keluar sama media, masa aku cerita aku ditahan. Aku bingung mau apa. Tapi konsultasi dokter udah? Belum sih kalau untuk psikolog, tapi kalau dokter yang untuk lambung, karena kalau stres kan ke lambung udah sih ya, memang kronis sih. Makanya ini buat kalian loh, apapun yang kalian lakukan yang penting jangan urusan hukum aja sih. Mengerikan sekali. Ada ingin tujuan ke MUI nggak untuk seri? Ya bolehlah rasis bantu. Komen aja. Ya boleh-boleh aja lah kalau rekan media pengen aku ke MUI, karena memang salah satu jalan kata polisi harus dapat minta maaf dari MUI sih, karena kan adalah majelis ulama tertinggi. Nanti saya pasti ke MUI lah bareng-bareng teman media kan. Tapi ini memang titik akhir pelajaran yang paling penting dari berharga untuk Mbak Lina sendiri. Paling betul. Karena saya nggak pernah urusan polisi sih ya. Kalau urusan polisi, urusan hukum, urusan pelapor itu ininya gede loh kita. Pasti banyak yang, maksudnya kita kan ngeluarin loh, contoh kayak aku ke Palembang kan ngeluarin uang, maksud aku tuh kita akan banyak mengeluarkan materi seperti itu loh. Di luar sanksi sosial kita akan ngeluarin banyak uang yang akhirnya merugikan diri gitu loh. Lebih ke ini konten kan? Lebih ke sekarang masih buat konten kan? Ya kalau sekarang kan baru datang ke Jakarta ya belum dulu lah, libur dulu lah, kan lambungnya masih sakit juga. Tapi besok konten lah, joget-joget biasa aja. Masih nggak kapok ya? Loh, kalau kontennya positif ya nggak kapok lah. Kalau kontennya negatif ya kapok. Kalau nggak konten nanti materinya dapat dari mana? Kan kita ada bisnis, ada endorsement. Jangan pernah kapok, kan gedenya dari sosial media. Masa kita meninggalkan sesuatu yang sudah membesarkan? tapi respon dari keluarga teman terdekat dengan kasus ini ada pro kontra ya, ada yang kayak lebay, ada yang kayak gimana, ada yang kayak ya udahlah jangan ngulangin, macam-macam ya. Beda persepsi, beda orang. Kayak selebriti ada yang mengomentari Lina terlalu berlebihan atau apa ya. Intinya apapun yang terjadi aku belajar sangat banyak aja sih. Mulut saya ini kan kalau ngomong suka keceplosan, mungkin lebih direm lagi ke depannya, karena apa yang saya omongkan belum tentu diterima dengan orang sih, seperti itu. ada keinginan kan untuk masyarakat atau terutama umat muslim untuk berminta maaf? Saya sebagai umat muslim saya minta maaf banget sudah melukai hati semuanya. Intinya saya nggak bermaksud seperti itu, dikasihlah kesempatan satu kali lagi. Biasanya kan sesama muslim itu masih mau memaafkan. Kalau Tuhan bisa memaafkan, masa kalian tidak bisa memberikan aku kesempatan? Dan ke depan siapa tahu aku menjadi konten yang lebih memberikan edukasi yang lebih baik dari kejadian ini. Jadi untuk umat muslim saya mohon maaf sebesar-besarnya, diberi kesempatan lagi. Terima
Oke. Organisasi ini tetap ya menjalankan karena ini negara hukum. Iya, kalau proses ya tetap harus ikut, tapi untuk tidak ditahan aja aku udah bersyukur sih. Setidaknya bisa cari uang lah sekarang. Iyalah, maksudnya kan kita bisa cari materi, bisa berpositif kayak gitu.